Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan di Saling Silang terkait dengan proyek infrastruktur yang menelan banyak korban, maksud kami artinya, dan Anda juga dapat berinteraksi di line telepon 02151555511. Dan tadi kalau kita runut begitu ya, dari tadi artinya kita melihat ada tadi masalah SDM, masalah kontraktor, bahkan masalah peraturan juga dan segala macamnya, sehingga sebenarnya kita sepakat gitu bahwa ini jangan sampai terulang lagi, harus ada percepatan juga kalau bicara mengenai pencegahannya, planningnya yang lebih matang begitu ya. Nah, mungkin ada saran juga bagaimana untuk artinya jangan sampai hal ini terjadi terulang lagi. Ya, saya sebenarnya di Kadin sendiri pernah mengusulkan gini, Mbak, mungkin nggak ditentang banyak pihak. Jadi itu? Gini, infrastruktur itu kan banyak, Pak. Sementara PU hanya salah satu elemen. Ada nggak sih sebenarnya satu lembaga, atau saya nggak tahu lembaga setingkat apa yang kemudian bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan infrastruktur, Pak, dan konstruksi di Indonesia gitu ya. Entah namanya Kementerian Infrastruktur atau apa gitu. Ya kan ini berkaitan dengan prioritas pemerintah sebenarnya. Ini sebenarnya masalah planning tadi, Pak. Ketika pemerintah sudah dalam 5 tahun planningnya ada infrastruktur, seharusnya juga dipikirkan bagaimana memanage ini gitu. Institusinya ya. Nggak perhubungan ini sendiri akhirnya kemudian kan menjadi tidak seragam misalnya standarnya dan sebagainya. Karena kalau saya lihat ketika saya dapat pekerjaan di Kementerian Kelautan, dia punya standar sendiri. Nanti begitu PO saya punya standar sendiri, Pak. Jadi kita kadang pusing, padahal sama-sama mengerjakan misalnya infrastruktur yang sama, misalnya pelabuhan gitu. Kan ada yang dikerjakan kementerian ini sama ini. Itu juga menjadi problem. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada komite ini. Saya pikir kalau kami dari dunia Indonesia mendorong yang sudah ada, Pak. Jadi kalau misalnya udah nggak mungkin, itu tinggal setahun setengah kemudian kita bikin ngerombak ini kan nggak mungkin. Nah, ini sudah ada komite. Nah, ini yang harus disokong, Pak. Jadi kita sangat mendorong ini, ditingkatkan kapabilitasnya, kewenangannya, sehingga kemudian punya ini, Pak, 2 tugas sebenarnya. Satu, preventif, Pak. Ini penting, Pak. Kalau kejadian kan udah kejadian, nyawa udah hilang, mau apa? Tapi itu bisa dikurangi atau dicegah dengan usaha-usaha preventif. Misalnya apa? Tadi peraturan yang sudah ada dibuka lagi, direvisi lagi atau diaktualkan lagi, termasuk peraturan atau tentang keselamatan kerja. Nah, kemudian tentunya juga harus belajar dari eksiden ini, Pak. Tim, entah itu namanya forensic engineering, kemudian kalau kita di kuliah mengenal forensic engineering, Pak. Jadi setiap kejadian itu diamati dari A sampai Z gitu, kemudian memberikan suatu kesimpulan bahwa ini kejadiannya penyebabnya ini. Faktor yang terlibat ini. Nah, ini untuk apa sih? Supaya ada lesson learn gitu. Jangan sampai ini keulang lagi ini. Kalau misalnya udah kejadian, misalnya di perimetri ambruk nih, ternyata ada konstruksi lain yang ambruk juga. Ini kan berarti lucu. Nggak belajar gitu. Nah, saya pikir 2 fungsi itu komisi harus kita dorong terus ini. Gitu. Baik, kita tahan dulu. Kita ada pemirsa yang mau bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Halo. Saya dengan Tejo, Bogor. Ya, silakan Pak Tejo. Ya, silakan mau bertanya kepada Iya, seperti yang dikatakan Bapak pembicara tadi, saya bawa mobil barusan itu lewat di pembangunan di Bogor itu kan, aduh ngeri, ini kalau saya ketimpa bagaimana ya kira-kira. Ya, seperti itu. Jadi maksudnya begini, Bu, Bapak, bahwa jangan sampai ya nanti di Jokowi juga jadi imbasnya, bahwa semua yang kita bangun itu benar-benar bisa meyakinkan gitu pada masyarakat bahwa tidak terjadi apa-apa. Memang kejadian-kejadian kita lihat di TV itu mungkin seperti dikatakan seorang Bapak tadi, yang kecil-kecil pegawainya itu apakah dia kemarin tidur atau enggak, atau dia minum obat, atau dia misalnya minum obat flu atau apa, dia ngantuk. Ya, itu harus teliti semua. Karena kalau kita kerja di luar negeri juga suka ditanya, apakah kamu itu sehat hari ini, kerja kuat atau enggak? Itu supervisornya atau foreman-nya, pengawas-pengawasnya. Jangan sampai karena mereka itu kontraktornya kena imbas, kontraktornya namanya jelek, terus pemerintah juga jadi jelek. Itu saya mohon perhatian bagaimana caranya bisa mereduksi lah semua hal-hal itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tejo. Mungkin dari Pak. Iya, jadi Pak Surwan mau memberikan komentar. Ya, benar sekali. Jadi memang ini kembali seperti yang saya katakan di awal tadi.
nyawa tetap nyawa, kecelakaan tetap kecelakaan. Jadi kita harus benar-benar concern, kita harus benar-benar melakukan secepat-cepatnya agar jangan sampai ini menjadi persepsi di masyarakat bahwa infrastruktur Indonesia tidak aman. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, kita harus bergerak cepat, Pak Firdaus, ya kan? Harus bergerak cepat. Adanya komunitas itu bagus, tapi itu tidak cukup, ya kan? Harus dengan regulasi yang lebih tinggi, KNKT misalkan, semacam KNKT, itu boleh. Tapi yang penting dibahas dulu, naikkan aja ke level Bappenas, nggak apa-apa. Saya kira biar dari ini ya. Nah, karena apa? Ini masih panjang waktu. Tadi kita dengar dari Pak Tejo tadi, iya kan, bahwa lewat ketakutan, ngeri sedap, ya kan, ngeri. Nah, jadi ini masih 1,5 tahun lagi sampai 2019. Setiap hari orang ketakutan, jangan sampai. Justru kita harus bisa membalik keadaan. Kita harus bisa menunjukkan bahwa ini momentum perbaikan infrastruktur bagi Indonesia. Yang tadinya peristiwa-peristiwa ini seolah-olah sudah membuat kita jatuh. Terus terang di mata dunia kita jatuh sekarang. Terus terang jatuh. Tapi ini kita harus bisa membalikkan keadaan agar di mata dunia dan di mata bangsa kita sendiri. Ada keseriusan ya kan? tadi. Keseriusan ada sehingga orang percaya kepada pemerintah sekarang, sehingga akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan dan kenyamanan kita hidup sehari-hari. Jangan sampai kita serba takut kemana-mana. Bahaya nih, ya kan? Gitu ya, kan? Tiap lewat jalan. Bahaya sekali, Pak. Karena kita setiap hari mau tidak mau harus melewati semua infrastruktur tersebut. Gitu, baik. Mungkin Pak Alvin singkat sebelum kita break. Saya kita ini perlu meningkatkan, perlu segera memperbaiki sistem kerja kita dalam jangka pendek ini. Meningkatkan kesiagaan kita, semua pelaku, bahwa konstruksi infrastruktur ini resikonya tinggi. Nah, untuk itu perlu ada perbaikan cara kerja. Saya nggak yakin regulasi kita kurang, implementasinya yang sering membeli. Nah, ini yang perlu kita bedah. Nanti apa yang perlu segera kita tingkatkan dalam operasional kerja sehari-hari. Baik. Kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Saling Silang.